Dewan Syariah kita yang lain ada Ki Haji Ferinur. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Senang sekali bisa bergabung. Baik Buya, kami menantikan dan kami bersiap untuk mendengarkan nasihat hikmah dari Buya. Tolong nasihati untuk kami semua. Hadir banyak sekali dari para mujahid Al-Quran kami, dari warga Kampung Sunnah dan para jamaah yang lainnya. Silakan Buya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Buya, kami bersiap untuk mendengarkan nasihat hikmah dari Buya. Tolong nasihati untuk kami semua. Hadir banyak sekali dari para mujahid Al-Quran kami, dari warga Kampung Sunnah dan para jamaah yang lainnya. Silakan Buya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wasyukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Mabat yang sangat kami cintai, kami muliakan, keluarga daripada guru kita, keluarga Ar-Murabbi, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Wajib bagi kita semua untuk terus sambung dengan keluarga, berusaha untuk bersama keluarga dan juga murid-murid beliau, termasuk di sini adalah Ki Haji Abdul Syukur. Semoga kita bisa terus bersama beliau Al-Murabbi melalui murid-murid beliau, melalui keluarga beliau. Dan semoga kita di tahun baru ini bisa kita jadikan ini momen untuk memperbaharui ikatan kita dengan guru mulia kita. Dan insya Allah kita ini adalah orang selamat yang sudah selama ini bergabung dengan majelis zikir, dan ini harus kita syukuri. Insya Allah kita orang-orang yang selamat, yang dipilih oleh Allah. Biarpun mungkin saat ini tidak semua bisa hadir di majelis ini, akan tapi kerinduan hati Anda untuk bisa bergabung dengan majelis zikir, al-dzikro, rindunya hati ini akan menjadi sebab kita mulia. Allah melihat hati kita. Artinya kerinduan yang sesungguhnya adalah kalau ada kesempatan kita akan mendatangi majelis mulia, majelis zikir, al-dzikro. Dan semoga dari keluarga, murid-murid beliau, pecinta beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tahun baru Hijriah ini harapan kami, dan sekaligus harus kita jadikan bahan untuk memohon kepada Allah, semoga al-dzikro terus berjaya dan menjadi tempat bernaungnya hamba-hamba yang rindu kemuliaan. Siapapun yang berada di dalamnya akan menjadi mulia dan menghantarkan orang kepada kemuliaan. Lintaskan dalam panjatan-panjatan doa. Dan kami sampaikan kepada semua, insya Allah karena niat tulus Murabbi di saat menghadirkan majelis zikir ini, maka akan terus ada kesinambungan kebaikan, kemuliaan hingga hari kiamat. Dan mari kita menjadi pasukan itu, pejuang-pejuang yang bisa melestarikan al-dzikra, majelis zikir beliau. Dan tadi disebut ada juga akan ditambah bukan sekedar majelis zikir, bagaimana di dalamnya harus ada pendidikan yang lain seperti Al-Quran, penghafal Al-Quran tadi. Masya Allah. Dan harus ada inovasi, ada berkembang. Seorang guru meletakkan menaburkan satu benih, kita akan menaburkan lebih besar, lebih banyak lagi. Akan kita kembangkan lagi benih itu. Itulah murid yang baik, itulah keluarga yang baik. Kita harus terus jaga ini semuanya. Agar tapi ketahuilah bahwasanya
Namanya tahun baru ini adalah untuk tajdidul ahdi, memperbaharui ikatan kita dengan Allah di saat kita berikrar untuk berjuang di tempat ini. Yuk kita perbaharui ikatan kita dengan Allah. Semua dari kita. Ini adalah disebut sebagai taman surga. Perkumpulan kita ini disebut sebagai taman surga Allah. Khilaqul zikri, perkumpulan hamba-hamba yang berusaha untuk ingat kepada Allah, artinya ini adalah taman surga. Maka yuk kita semua yang merasa pernah sambung dengan majelis mulia ini, saat ini tahun baru kita ini, kita perbaharui niat kita, hati kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang mati seperti ayam mati di lumbung padi karena kelaparan. Kita sering menghadiri majelis, berkumpul di majelis, tapi ternyata kita tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena kita tidak dengan hati yang baik. Semoga Allah menjadikan kita semua yang telah berjuang, menghadiri, dimulai dari semua yang telah berderma di tempat ini. Yang telah berderma, yang telah meninggal dunia, Masya Allah, enak mereka. Dibimbing, dimulai dari murabbi kita. Mereka mendapatkan kenikmatan. Tidak ada orang sujud, tidak ada orang berzikir, kecuali pahala yang mengalir kepada mereka. Tapi kita yang masih hidup ini, ayo kita perbaharui niat kita, himmah kita untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tata hati, tidak usah menengok hati siapapun. Dan ini yang kami suarakan di tahun baru ini, dimanapun kami berbicara, kami ingin mengajak tahun baru untuk memperbaharui niat kembali. Niat baik sudah ada, akan tapi kita perlu memperbaharui. Karena apa? Musuh bebuyutan kita yang sudah dipastikan oleh Allah sebagai, yang dijelaskan oleh Allah sebagai aduwwun mubin, musuh sejati kita, yaitu syaitan, tidak diam. Dia akan membisikkan di hati kita agar kita keluar dari jalur kemuliaan. Keluar dari jalur kemuliaan. Niat berubah. Yang semula berjuang karena Allah menjadi tidak karena Allah. Bermacam-macam sebab. Maka ayo kita jaga. Rugi kalau kita tidak menata hati kita. Surga Allah sangat indah. Surga Allah sangat indah. Semua keindahan di semesta, di dunia ini, tidak ada apa-apa dibanding setitik keindahan yang ada di surga nanti. Dan itu yang diajarkan oleh guru kita. Kenal Allah, merindu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus khusnudzan, insya Allah ini semua adalah perindu. Ridho Allah dan tulus hatinya. Benar di saat menghadiri majelis ini. Para donatur saat menyumbang karena Allah, akan tapi yang kami ingatkan adalah setan tidak tidur. Setan tidak diam. Setan punya pengalaman panjang dalam menjerumuskan anak cucu Nabi Adam. Dan karena kedengkian, keputusasaan iblis waktu itu, berjanji akan menjerumuskan semua anak Adam. Dan kita termasuk di dalamnya. Artinya kita itu senantiasa akan dihadang oleh setan dengan bisikan-bisikan. Sehingga yang semula seolah-olah kita berada di jalan kemuliaan, ternyata kita meleset. Mumpung tahun baru, yuk kita perbaharui. Tahun baru Hijriyah, berbicara tentang hijrah. Dari niat buruk menjadi niat baik. Dari niat yang sudah baik menjadi niat yang lebih bagus lagi. Ayo kita jaga hati kita. Perbaharui niat. Ingat, surga Allah sangat indah. Semua wahai para donatur. Jika Anda berbuat baik hanya di saat ada seorang guru, kemudian guru pergi, kita tidak berbuat baik, khawatir hati kita tidak benar. Khawatir kita tidak tulus. Yang selama ini mungkin berkumpul di tempat ini, banyak mendermakan hartanya, tenaganya di saat murabbi ada, kemudian di saat beliau sudah tidak ada, lalu kita putus. Jangan-jangan memang hati kita tidak tulus karena Allah, hanya karena ingin disanjung, dilihat oleh murabbi. Alangkah remehnya perjuangan kita. Akan tapi lihat, ketulusan yang sejati adalah justru di saat beliau pergi, maka kita semakin semangat dalam berjuang. Semangat dalam memperjuangkan apa yang sudah diletakkan fondasi-fondasinya oleh guru mulia. Dengar wahai hamba Allah yang kami sampaikan, ini bahasa cinta kami. Alangkah banyaknya orang yang seolah-olah berada di tempat mulia tapi terhinakan. Karena apa? Salah niatnya. Suatu ketika baginda Nabi menyebutkan ada orang meninggal di medan laga tapi disebut sebagai orang ahli neraka.
sebagai orang ahli neraka. Sahabat Nabi penasaran bagaimana orang yang dikatakan yang meninggal di medan laga tapi menjadi ahli neraka, apa yang terjadi dengan orang tersebut kan? Ternyata selidik, dicermati, diamati, permasalahannya tidak memperbaharui niatnya. Sehingga yang semula ingin terjun ke medan laga karena Allah berubah. Di tengah peperangan ada sesuatu yang dibisikkan oleh setan di hatinya. Dia merindukan sesuatu. Apa itu? Selembar kain. Yang menarik bagi dia, selembar kain yang seharusnya dikumpulkan bersama harta rampasan dan nanti imam yang akan membagi ke dalam bajunya. Dicopet, diambil, dikutil dalam bahasanya. Diambil itu baju, masukkan ke dalamnya. Berubah niatnya, bukan karena Allah lagi. Lihat, ternyata dia meninggal dalam keadaan bukan mati syahid lagi. Bahkan dikatakan ada bermacam-macam kisah versi. Di antaranya adalah ini, sehingga dia itu ternyata waktu mau meninggal dunia, dia tidak bisa menahan rasa sakit. Dia tusukkan pedangnya ke perutnya sendiri. Jadi mati bunuh diri. Bahkan kisah ini ada riwayat bukan seperti itu. Kisahnya adalah orang yang dia itu berjuang bukan karena Allah, hanya pengen disanjung, pengen disanjung sebagai pahlawan. Wah, ini pahlawan, ini orang paling dermawan, ini orang paling hebat, ini orang. Ternyata niatnya tidak benar. Dialah seperti ayam yang mati di lumbung padi. Kelihatan ini medan laga, tapi ternyata tidak mendapatkan kemuliaan. Maka ayo kita sadar, dari semua dari kita. Kita harus sadar kalau kita manusia punya musuh bebuyutan syaitan yang selalu bisikkan kepada diri kita kebusukan-kebusukan. Dan di dalam diri kita ada hawa nafsu yang paling aktif komunikasi dengan iblis. Sehingga tidak sadar kalau ternyata kita sudah keluar dari jalur kemuliaan. Kita sudah tidak berada di jalur kemuliaan. Macam-macam sebabnya. Sebab Allah itu mahal, agama mahal sering dijual. Orang bisa menggunakan agama untuk dunia, untuk hawa nafsunya. Tapi ketahuilah kalau orang dijaga oleh Allah tidak ada yang bisa mengganggunya. Siapa yang dijaga oleh Allah? Orang yang waspada. Maka saat ini, ayo kita waspada. Di tahun baru ini kita perbaharui niat kita. Tadi kami dengar ada penuntut ilmu ingin menghafal Al-Quran. Ketahuilah, wahai penghafal Al-Quran, niatmu harus benar dan benar dan benar. Insya Allah mereka ini akan jadi kader-kader yang akan menggedihkan, membesarkan al-dhikra. Ingat, Al-Quran istimewa. Tadi disebut Al-Quran, rindu, indah. Orang bisa menghafal Al-Quran. Kemudian setelah itu apa? Belajar ilmu, memahami Al-Quran. Jangan berhenti sampai di situ, wahai anakku. Alangkah banyaknya orang belajar Al-Quran selesai sampai di situ. Sehingga tidak sadar dia membaca Al-Quran dan Al-Quran mengutuknya. Dia tidak mengerti hukum-hukum dalam Al-Quran. Kata Imam Syekh Mutawalli Sya'rawi, beliau berkata bahasanya, umirna bitadabburil Qur'ani wa qad takaffalallahu bihifdhi walakinnana insaghalna bihifdhi wa tarakna tadabburah. Kita diperintahkan untuk merenungi Al-Quran dengan belajar, memahami isinya. Wa qad takaffalallahu bihifdhi, Allah yang menjaga Al-Quran. Walakinnana, tapi kita lebih sibuk, insaghalna bihifdhi, kita lebih sibuk menghafal. Wa tarakna tadabburah, kita tidak berusaha untuk merenungi. Maka kami himbau kepada anak-anakku yang lagi menghafal Al-Quran, anggap itu sekolah TK-mu, masih ada jenjang selanjutnya harus kalian tempuh. Insya Allah dzikra akan fasilitasi semuanya sampai menjadi ulama Rasulullah. Jangan ragu. Tapi ingat, niat yang benar wahai anakku. Penghafal Al-Quran tidak jaminan mereka akan masuk surga loh ya. Sebab disebutkan neraka itu akan dinyalakan pertama kali diantaranya untuk penghafal Al-Quran yang niatnya nggak benar. Maksudnya orang yang berjuang dalam dunia dakwah juga bisa. Orang kelihatannya juru penjeru kepada kebaikan, juru dakwah, ahli agama. Tapi niatnya nggak benar, masuk neraka yang pertama itu. Ditanya, kau melakukan itu semua, kau berdakwah, kau mengajak orang melakukan kebaikan, untuk apa itu semuanya? Seorang hamba menjawab, untukmu ya Allah, dusta kau. Kau berbuat itu semua hanya ingin dibilang kau seorang penghafal Quran, kau seorang alim, kau seorang hebat. Dan kau sudah disanjung di dunia sana. Minta pahala kepada manusia menyanjungmu. Disuruh masuk neraka. Yang kedua adalah orang yang jihad di jalan Allah. Hanya pengen dipandang sebagai orang yang pemberani. Bukan karena Allah. Maka mati suruh masuk. Di akhirat suruh masuk neraka. Yang ketiga adalah orang dermawan.
yang berbuat bukan karena Allah pengen disanjung. Tadi disanjung murabbi, disanjung guru, disanjung ini. Bukan karena Allah. Dicari di akhirat gak ada itu pahalanya. Ternyata di saat ditanya untuk apa kau berbuat baik itu semua hambaku dengan hartamu. Karenamu ya Allah. Tidak. Kau ingin disanjung manusia. Masuk neraka sana. Maka harapan kami dengan nasihat ini untuk kami. Siapapun selamat insya Allah di sini. Tidak akan menjadi ahli neraka insya Allah. Syaratnya satu, memperbaharui niatnya. Ingat Allah. Tidak ada satu jarum yang kita ambil di medan laga kecuali diketahui oleh Allah. Ini adalah peninggalan dari murabbi. Peninggalan seorang guru harus kita uri-uri, kita jaga. Dan ingat, jangan kita menjadi orang yang sengsara di balik ini. Ingat surga Allah, ingat Allah. Siapapun dari pendukung yang ternyata kok mulai berubah hatinya, ingat Allah. Ingat Allah. Hidup sementara di dunia, kejayaan di sementara. Kalau ternyata akhirnya di akhirat sengsara adalah manusia hina. Harus selalu kita hadirkan di mata dan hati kita. Akhirat, hei hamba Allah. Siapapun yang berada di tempat mulia harus selamat sampai surga. Ingat, banyak setan membegal kita. Hati-hati. Sehingga macam-macam. Sahabat dengan sahabat bermusuhan padahal gurunya sama. Saudara-saudara bermusuhan dengan gurunya sama. Dan masih banyak karena apa? Niatnya berubah bukan karena Allah. Semoga semua yang di bawah naungan Adzikra ini adalah hatinya selamat. Tapi ingat, tahun baru ini kita jadikan momen untuk memperbaharui niat kita. Hati kita. Ingat, Allah Maha Tahu. Allah tidak tidur. Allah tidak tidur. Semua yang kita lakukan Allah tahu. Lintasan hati kita Allah tahu. Orang munafik, manusia tidak tahu kalau dia munafik, tapi catatannya ada dan Allah Maha Tahu. Semoga kita menjadi orang tulus dalam berjuang karena Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang mulia di dunia dan akhirat. Semoga semua yang telah berjuang di Adzikra, yang telah mendahului kita, Allah ampuni, angkat derajat mereka. Dan semoga Allah berikan kepada semua pejuang-pejuang Adzikra segala kebaikan untuk diri, keluarga, dunia akhirat, yang masih hidup panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan semoga Allah mengirim ke tempat ini orang tulus dan ikhlas. Orang tulus dan ikhlas. Orang tulus dan ikhlas yang bisa berjuang di tempat ini karena Allah. Dan semoga kelak Allah mengumpulkan kita kelak di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Nuhibbukum fillah. Mohon maaf jika ada kalimat yang menyinggung perasaan Anda. Maka semoga Allah mengganti dengan segala kebahagiaan. Nuhibbukum fillah. Kami cintai Anda semua karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir Buya.